Jadi kemungkinan besar orang-orang tidak akan pernah bisa melarikan diri dari Korea Utara lagi. Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Karena ada 4 video per minggunya di channel ini dimana kita membahas tentang hal-hal yang super diktator-diktator terkejam di sejarah adalah tema dari Historytelling Season 2 ini. Gak afdol rasanya ngomongin diktator tanpa membahas keluarga diktator dengan masa kepemimpinan paling panjang yang bahkan masih berlangsung sampai sekarang, keluarga Kim dari Korea Utara. Kita masih sering nih dengar tentang Kim Jong-un saat dia ketemu sama kebijakan ini, kebijakan itu, teori-teori konspirasinya, cerita-cerita horor yang datang dari orang-orang yang berhasil melarikan diri dari Korea Utara. Tapi mungkin banyak dari kita yang nggak tahu gimana ceritanya sih awalnya keluarga Kim ini bisa jadi pemimpin dari Korea Utara. Hari ini kita akan bahas dan pelajari bersama-sama. Kim Il-sung. Kim Il-sung itu lahir pada 15 April tahun 1912 di desa Mangyongdae, dekat Pyongyang, yang sekarang menjadi bagian dari Korea Utara. Yes, pada saat dia lahirnya di Korea guys. Korea belum terpecah jadi dua. Kim Il-sung itu berasal dari keluarga petani. Ayahnya Kim Hyung-sik adalah seorang aktivis yang terlibat dalam perlawanan terhadap penjajahan Jepang. Sementara ibunya Kang Pang-sok juga terlibat dalam aktivitas politik. Jadi ini tuh kayak bibit-bibit yang mereka turunkan ke anak mereka, Kim Il-sung. Nah, pas SD, Kim Il-sung itu sekolah di sebuah sekolah dasar di desanya, di Manchuria, wilayah di Tiongkok Timur Laut. Jadi karena dia tuh kecilnya di Tiongkok, di Cina, dia tuh terpapar sama pemikiran-pemikiran komunis dan nasionalis yang tertanam nih di benaknya dia. Dia juga tumbuh di masa ketika Korea itu lagi dijajah sama Jepang. Kalau misalkan kalian tahu, sampai hari ini tuh mereka nggak lupa sama sejarah kejamnya masa penjajahan Jepang. Jepang itu diceritakan pas jajah guys, itu keras banget. Mereka nggak segan-segan menggunakan kekuasaan mereka untuk menyakiti orang-orang yang nggak mau patuh perintah, bahkan sampai mengeksekusi mereka. Nah, ngelihat negaranya dijajah sebegitu kerasnya sama Jepang, Kim Il-sung itu fired up. Jadi kayak dia berapi-api tentang keadilan, perlawanan terhadap penjajah, dan juga nasionalisme. Pas Il-sung itu mulai remaja, dia bergabung dalam sebuah kelompok gerilya anti-Jepang yang aktif di wilayahnya di Manchuria, dan dia terlibat nih guys, mulai terlibat sama aksi-aksi perlawanan. Dari situ dia jadi dapat pengalaman dan juga pembelajaran gimana caranya untuk ngontrol atau memimpin kelompok gerilya. Nah, dari situ juga dia juga mulai melatih diri dan mengembangkan potensi-potensi kepemimpinan dia. Ditambah lagi dia tuh nggak stop belajar tentang strategi. Dikatakan nih guys, emang dia tuh dari kecil pas di sekolah tuh emang satu murid yang sangat pintar, super berprestasi. Ditambah lagi tumbuh juga dengan orang tua yang memang pemberontak dan juga sangat melek politik. Ya inilah yang membangun karakternya Kim Il-sung dan mempersiapkannya untuk menjadi Kim Il-sung yang kita tahu. Masa mudanya Kim Il-sung itu guys memang digunakan untuk melakukan atau terlibat sama gerakan-gerakan perlawanan melawan penjajahan. Dia juga terlibat dalam aktivitas-aktivitas bawah tanah dan pertempuran-pertempuran yang kayak bener-bener battle gitu, war, perang melawan tentara Jepang. Setelah Jepang akhirnya menyerah pada akhir Perang Dunia Kedua, Korea akhirnya dibebaskan dari penjajahan. Bagian utara diduduki sama Uni Soviet, sementara bagian selatan itu diduduki sama Amerika Serikat. Apakah jatuhnya mereka sudah merdeka? Mereka terlepas dari penjajahan Jepang, tapi jatuhnya belum merdeka. However, kedudukan dari negara-negara superpowers tadi itu lebih kayak dukungan, guys. Dan Uni Soviet itu mendukung Kim Il-sung untuk menjadi pemimpin dari Partai Buruh Korea yang emang haluannya itu komunis. Di tahun 1948, dia akhirnya menjadi pemimpin Korea Utara yang baru aja didirikan.
However, seperti negara-negara yang akhirnya terbelah jadi dua, Korea Utara sama Korea Selatan itu sama-sama gontok-gontokan walaupun mereka udah lepas dari penjajahan Jepang. Dua-duanya ngerasa bahwa leadernya atau pemimpinnya itu lebih kompeten untuk memimpin seluruh Korea. Dengan ideologi yang sama-sama bertabrakan, didukung juga sama dua superpower yang completely different, satu Uni Soviet, satu Amerika. Uni Soviet sama Amerika aja lagi berantem. Di tahun 1950, Kim Il Sung memimpin serangan militer ke Korea Selatan dan memicu pecahnya Perang Korea. Walaupun perang ini akhirnya berhenti dengan gencatan senjata di tahun 1953, konflik antara Korea Utara sama Korea Selatan itu terus berlanjut. Jadi perdamaian resminya itu tidak pernah ditandatangani. Balik lagi ke North Korea, Korea Utara sendiri. Jadi, Kim Il Sung itu membangun sistem pemerintahan yang sangat-sangat sentralistik dan memegang kendali penuh atas semua keputusan yang diambil di negaranya. Dia menjadi pemimpin tunggal dan mendominasi struktur pemerintahan, militer, dan juga partai. Dia juga membangun kultus pribadi yang lumayan kuat nih di sekitar dirinya, dengan mengedepankan dirinya sebagai pemimpin yang tak tergantikan dan berperan penting dalam aspek kehidupan rakyatnya dengan gelar Eternal President dan pengaruh keluarganya yang sangat berkuasa, powerful banget di North Korea. Nah, di tahun 1972, Kim Il Sung mendeklarasikan dirinya sebagai presiden abadi atau Eternal President di Korea Utara dan juga mempromosikan anggota-anggota keluarganya ke posisi-posisi penting dalam pemerintahan dan militer. Dia juga mengembangkan ideologi Juche. Gimana ngomonginnya? Juche? Coba yang ahli sejarah boleh banget di komen di bawah. Yang sering diterjemahkan sebagai jiwa sendiri atau kemandirian. Ideologi ini menekankan kemandirian nasional dan penguasaan atas takdir sendiri. Di bawah kepemimpinannya Kim Il Sung, Korea Utara itu mengadopsi model ekonomi terpusat yang dipusatkan pada pembangunan industri dan militerisasi. Nah, bisa dibilang guys, sebenarnya sosok Kim Il Sung ini sangat-sangat hebat guys. Karena selama dia memimpin, Korea Utara itu bener-bener kayak dibalik 180 derajat. Kalau misalkan kalian lihat dari ada grafnya tuh, kemajuannya tuh pesat banget. Bahkan pada saat Kim Il Sung memimpin, Korea Utara itu bisa dibilang jauh lebih sukses dan lebih hebat dari Korea Selatan. Apalagi dalam sektor pendidikan dan juga kesehatan. Nah, di 8 Juli tahun 1994, Kim Il Sung meninggal dunia. But the reign of the Kim family of North Korea is far from over. Tapi kepemimpinan keluarga Kim dari Korea Utara itu masih jauh dari selesai. Lahir 16 Februari 1941 adalah Kim Jong-il. Putra dari Kim Il Sung dan istrinya Kim Jong-suk. Sama seperti ayahnya yang dididik di Uni Soviet ketika dia mempelajari tentang militer, Kim Jong-il juga dididik di Uni Soviet dan di Korea Utara. Nah, pendidikan di luar negeri ini yang lebih lama daripada papanya, itu memberi dia pengalaman tentang teori komunis dan kepemimpinan yang jauh lebih mendalam. Seumur hidupnya, dia tuh udah disiapkan guys sama papanya. Basically dari kecil dia udah dibilangin bahwa suatu hari nanti kamu akan menggantikan saya menjadi the supreme leader atau presiden abadinya Korea Utara. Dan sejak dia beranjak remaja, dia juga udah mulai mengisi posisi-posisi penting di pemerintahan, partai, militer juga. Nah, saat Kim Il Sung meninggal di 1994, Kim Jong-il secara resmi mengambil alih kekuasaannya. Beda sama ayahnya yang memang dari kecil tuh punya pengalaman perang, dia juga dibesarkan sama orang-orang yang menjadi oposisi penjajahan. Jong-il tumbuh sebagai anak dari pemimpin yang basically dituhankan di Korea Utara. Dan selama hidupnya dia ngelihat bapaknya memimpin Korea Utara dengan bantuan dari Uni Soviet. However, ketika Jong-il menjadi pemimpin, Uni Soviet bubar guys. Hal ini membuat Korea Utara kehilangan partner berdagang utama mereka. Nah, hubungannya Korea Utara sama Cina juga meregang ketika ada normalisasi Beijing sama Korea Selatan. Nah, karena hal-hal ini nggak ada yang pernah nyiapin Kim Jong-il untuk apa yang dia harus lakukan
kebutuhan ketika krisis datang. Dan masa pemerintahannya akhirnya ditandai dengan krisis ekonomi yang luar biasa impactful dan mengakibatkan jutaan warga di Korea Utara meninggal kelaparan di tahun 90-an. Jutaan orang kehilangan nyawa mereka karena keterbatasan sumber daya. Antara 240.000 sampai 3,5 juta orang. Yang jelas data tepatnya tidak di-share ya, tidak dibagikan sama Korea Utara. Another thing, satu hal lagi yang sangat-sangat kontroversial dalam masa kepemimpinannya Kim Jong Il adalah saat dia memutuskan untuk mengembangkan program senjata nuklir. Bayangin guys, waktu North Korea bilang bahwa mereka itu sedang mengembangkan senjata nuklir, semua orang tuh shock banget karena negara ini negara tertutup, negara yang independen, kalian nggak tahu sama sekali apa yang ada terjadi di dalamnya, tiba-tiba bikin senjata paling bahaya dan mematikan di bumi. Semua negara-negara di dunia langsung kayak, hah? Upaya-upaya diplomasi dan perundingan itu berkali-kali dilakukan untuk mengendalikan program ini. But still, mereka bilang bahwa mereka punya nuklir. Nah, masa kepemimpinannya Kim Jong Il juga nggak luput sama kontroversi. Jadi, tadi aku sempat bilang bahwa dia nggak tahu gimana caranya deal sama krisis, menghadapi krisis ketika 240.000 sampai 3,5 juta warganya mati kelaparan. Tapi, on the other hand, dia sama keluarganya itu terkenal sangat-sangat mewah hidupnya, guys. Iya, dia koleksi film, terus bahkan ada yang bilang bahwa dia mengimpor coklat buat dia dan keluarganya, sementara kayak dia sangat-sangat no-no dengan produk asing untuk warganya. Dia juga menghabiskan banyak banget uangnya negara untuk bikin proyek-proyek megah, beli hal-hal canggih, pokoknya buat yang dia suka deh. Padahal rakyatnya lagi kelaparan di luar. Katanya ya, karena kita nggak ada yang tahu for sure. Dia sebenarnya super talented director, tapi dipaksa jadi presiden. Dia kayak, ngapain sih, saya cuma pengen bikin film. Kasian. Dan akhirnya pada 17 Desember tahun 2011, Kim Jong Il kehilangan nyawanya secara mendadak. 불멸의 혁명업적은 합니다. 너무합니다. Dan putranya Kim Jong Un mengambil alih kepemimpinan Korea Utara. Kim Jong Un itu lahir 8 Januari 1984 atau 1983, nggak ada yang tahu pastinya karena nggak pernah dibagikan. Tempatnya bahkan nggak ada yang tahu ya dia di mana. Bisa aja dia lahir di RSPI, kita nggak tahu. Nah, Kim Jong Un ini adalah putra termuda dari Kim Jong Il dan istrinya Ko Yong Hee. Dan sama seperti ayahnya, dia dari kecil guys sudah dibilangin, kamu suatu hari nanti akan menjadi orang tertinggi, orang terbesar di Korea Utara. Dan ternyata benar. Karena di Korea Utara itu orang nggak boleh gemuk kecuali dia. Bener kan? Nggak, itu bukan fat shaming, itu fact. Jadi awalnya Kim Jong Un itu bukan pilihan pertama. Wah. Kim Jong Nam. Oh, Kim Jong Nam. Jadi Kim Jong Nam punya skandal. Dia menggunakan paspor palsu untuk keluar negeri. Terus ketahuan gitu. Karena kayak kontroversi banget nih gitu. Kayak, masa anak gua mau keluar negeri jalan-jalan pakai paspor palsu? Dia nggak bangga dengan paspor Korea Utaranya. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan paspor palsunya. Tapi dia ketahuan. Terus kan kayak, nggak bisa. Muka saya mau ditaruh di mana? Kata Kim Jong Il. Akhirnya kayak, adik kamu. Enak. Ketahuan. Enak. Nah, gitu. Dan ayahnya guys bilang bahwa Kim Jong Un sama Kim Jong Nam kakaknya tuh kayak dia banyak banget persamaannya. Salah satunya adalah bahwa mereka dua-duanya tidak mau mengakui kekalahannya, pantang menyerah. Beda lagi sama papanya. Kalau papanya udah sedikit-sedikit internasional, Kim Jong Un jauh lebih internasional lagi. Dia dari kecil, ternyata nih baru-baru ini nih ketahuan, dia tuh sering diajak sama papanya ke Disneyland karena, tau gak kenapa? Karena dia cinta banget Mickey. Sumpah, dia tuh pencinta Disney banget gitu. Kim Jong Un kalau nonton video ini boleh dikonfirmasi di komentar di bawah. Jadi dia satu Korea nih, dia mau ngomong sama orang lain, gak ada yang tahu apaan sih Mickey, apaan sih Minnie gitu. Enggak, jadi ada nih tikus gitu. Jadi ketahuan bahwa dia dulu ke Disneyland pakai paspor palsu sama Kim Jong Il. Tapi Kim Jong Il sweet juga ya bawa anaknya ke Disneyland, kayak cutie. Anyways, yes, dia jauh lebih internasional ya dari bapaknya dan kakeknya. Bahkan Kim Jong Un itu sekolahnya dulu di Swiss, guys. Tentunya pas dia di Swiss dia menggunakan nama samaran. Dan kemungkinan besar dia nggak bragging gitu ya ke teman-temannya kayak
sebentar lagi kamu bakal ngelihat muka saya di mana-mana sebagai the supreme leader. Ayahnya meninggal di 2011, Kim Jong Un mau nggak mau harus menggantikannya. Sebenarnya dia sama kakaknya udah disiapkan dipilih nantinya gitu, siapa yang mau dijadiin pemimpin. Tapi dari kecil emang udah ada propaganda yang disebar tentang Kim Jong Un. Dibilang bahwa dia ini adalah pemimpin yang kuat, bijaksana, tak tergantikan. Ya seperti yang dulu-dulu juga. Di bawah kepemimpinannya Kim Jong Un, Korea Utara juga melanjutkan dan mengintensifkan program senjata nuklir dan rudal balistiknya. Uji coba nuklir dan rudal secara teratur memicu kecaman internasional dan meningkatkan ketegangan global. Nah, rezimnya Kim Jong Un ini so far guys sudah menuai banyak banget kecaman dan dituduh melakukan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius terhadap warga-warganya sendiri. Konon di Korea Utara sampai hari ini dilakukan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, eksekusi publik untuk orang-orang yang tidak bisa diatur atau membelot, dan mereka juga dikatakan memiliki camp-camp penjara dengan treatment kepada para tahanan itu sangat tidak manusiawi. Laporan-laporan ini itu datang dari orang-orang yang berhasil melarikan diri dari Korea Utara. Walaupun kabar terakhir yang baru aku baca adalah sekarang mereka tuh punya sistem yang jauh lebih bagus lagi. Jadi kemungkinan besar orang-orang tidak akan pernah bisa melarikan diri dari Korea Utara lagi. Orang-orang yang berhasil melarikan diri dari Korea Utara itu menceritakan kondisi yang sangat-sangat heartbreaking, bener-bener menyayat hati banget. Kelaparan massal, pemaksaan kerja, penyiksaan fisik, psikologis, eksekusi orang-orang di depan anak, di depan warga sipil, dan mayat-mayat yang dilempar aja gitu on the side of the road. Katanya seburuk itu di Korea Utara. Walaupun interestingly enough ya guys, menariknya adalah mereka tuh punya kayak program turisme dimana kalian bisa datang ke Korea Utara, tapi kalian akan ditunjukkan hal-hal yang mereka mau tunjukkan aja, dan kebanyakan katanya itu tuh cuman sandiwara gitu untuk menunjukkan bahwa Korea Utara bagus kok gitu. Kim Jong Un juga jaga negaranya dalam isolasi ketat dan mengontrol informasi yang masuk dan keluar dari negara. Jadi warga Korea Utara itu bener-bener nggak punya akses untuk tahu sebenarnya di luar sana, di negara-negara lain tuh lagi apa sih yang hits gitu. Warga Korea Utara nggak tahu guys, kayak tren TikTok terbaru, skincare apa yang lagi hits, negara mana yang lagi perang, atau film Hollywood apa gitu yang lagi hits. Mereka nggak tahu perdebatan antara nonton Oppenheimer atau Barbie duluan, karena dua-duanya nggak ada di sana. Terlebih lagi ada kontroversi lainnya. Kayak di 2013 salah satu tokoh terkemuka yang sekaligus omnya Kim Jong Un sendiri, Jang Song-taek, itu dieksekusi. Dia dieksekusi karena dianggap merencanakan pemberontakan dan pengkhianatan terhadap rezimnya Kim Jong Un. Nah, eksekusi terhadap omnya ini sangat-sangat sadis. Ada yang bilang bahwa dia ditembak pakai senapan mesin lalu tubuhnya dibakar. Ada yang bilang juga bahwa Kim Jong Un mengeksekusi Jang Song-taek dengan melemparkan tubuhnya kepada kerumunan anjing yang lapar. Pada Mei tahun 2015, Kim Jong Un dikabarkan telah menghabisi beberapa anggota keluarga ahli nuklir yang terlibat dalam program nuklir Korea Utara. Eksekusi ini dikatakan sebagai tindak pencegahan untuk menghindari kebocoran informasi rahasia. Jadi dia minta orang untuk buatin nuklir, terus keluarganya di bye, thank you for your service, I guess. Gila banget. Selain itu, di Februari tahun 2017, Kim Jong Nam, kakak tirinya Kim Jong Un, yang sedang berada dalam pengasingan di luar negeri, tewas secara misterius di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Pasti kebanyakan dari kalian masih ingat kejadian itu. Kematiannya dicurigai sebagai pembunuhan berencana yang melibatkan penggunaan bahan kimia dan didalangi oleh siapa? Mr. Kim Jong Un. Diduga Kim Jong Un itu ketakutan kekuasaannya akan digantikan oleh sang kakak. Karena emang kayak tadi aku bilang, awalnya kakaknya tuh yang mau dijadiin leader, yang mau dijadiin pengganti papanya. Cuman karena ada mishap sedikit, ketahuan dia pakai paspor palsu, akhirnya Kim Jong Un lah yang naik. Nah, Kim Jong Un juga dilaporkan telah melenyapkan Jenderal Hwang Pyong-so, tangan kanannya sendiri, dan Kim Won-hong, kepala Badan Intelijen Korea Utara, karena mereka dianggap telah menerima suap dan menyalahgunakan jabatan. Selain itu, pada 2016, nggak tahu kalau kalian ingat, ada seorang mahasiswa Amerika Serikat yang bernama Otto Warmbier ditahan di Korea Utara karena diduga mencuri poster propaganda setelah persidangannya yang dipublikasikan secara luas. Early morning of January 1st, 2016, I committed my crime of taking out the important political slogan,
from the staff-only area of the Yanggakdo International Hotel. But I am begging to the Korean people and government for my forgiveness. Dia dijatuhkan hukuman 15 tahun kerja paksa dan setahun kemudian dia tuh dipulangin ke Ohio dalam kondisi yang udah sekarat. Dia dirawat di rumah sakit secara intensif dan cuma tahan beberapa hari lalu meninggal dunia. Pemerintahan Kim Jong-un tetap aja menuai banyak banget kontroversi dan juga pertanyaan tentang apa sih masa depan dari Korea Utara. Kalau kalian lihat, dia tuh sebenarnya lebih diplomatis ya daripada ayah atau kakeknya. Bahkan dia melakukan beberapa upaya diplomasi untuk mengurangi ketegangan internasional karena negara-negara lain yang nggak tahu apa yang terjadi di dalam North Korea, di dalam Korea Utara kan rada-rada kayak gitu. Tapi biar publik internasional tuh nggak takut-takut banget, dia mencoba untuk membangun relasi nih. Dia ketemu sama pemimpinnya Korea Selatan, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain. Itulah tadi sejarah dari keluarga Kim yang menguasai dan memimpin Korea Utara sampai hari ini. Apakah akan ada penggulingan dari rezim Kim Jong-un atau mungkin anaknya? We'll never know. I guess ini juga bagian dari sejarah. Kalian di tengah-tengah sejarah di mana Korea Utara masih negara tertutup dengan cerita-cerita horor yang kita dengar dari orang-orang yang berhasil melarikan diri. I guess we will see the future of North Korea together. Itulah tadi kisah keluarganya. Wow, lumayan ya guys. Apakah ada informasi yang menurut kalian mestinya aku masukin di storytelling tapi tadi gak aku masukin? Boleh banget kalian tambahin di bawah detail-detail yang kalian tahu atau mungkin yang kalian pernah baca, kalian pernah dengar tentang rezim-rezim dari tiga-tiga pemimpinnya Korea Utara. Mana yang paling menarik? Dan sebenarnya menarik banget untuk ngomongin bahwa Kim Il Sung itu banyak banget orang yang di dalam kita nggak tahu ya, tapi di luar Korea Utara yang bilang bahwa dia tuh sebenarnya pemimpin yang luar biasa banget. Tapi kenapa semakin turun semakin kontroversial? Apakah penurunan kekuasaan adalah konsep yang mestinya tidak ada? Apakah demokrasi selalu pilihan terbaik? Kalau menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Siapa lagi yang kita harus bahas juga di Historytelling? Atau topik apa untuk season 3 dari Historytelling? Tulis aja di bawah. Sampai ketemu besok di Neror. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye! He's a small country after all. Mampus tuh.